Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita dalam nikmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali perjumpaan jarak jauh kita pada kali ini, Pak Heza akan menyampaikan pelajaran Nahu. Harap disimak video ini dengan baik sampai akhir ya, dan fokus. Pada pertemuan yang sebelumnya, Pak Heza sudah membahas tentang 5 perkara yang memperbolehkan mubtada bentuknya nakiroh atau tanpa alif lam. Semoga kalian sudah paham. Sekarang kita akan mempelajari tentang kesesuaian antara mubtada dan khobarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhal mutabaqatu bainal mubtada'i wa khobarihi fit tadhkiri wat ta'nithi wa fil mufradi wal musanna wal jam'i. Dan darinya, yaitu dari penjelasan yang sebelumnya, kesesuaian antara mubtada dan khobarnya. Jadi kita harus memperhatikan kesesuaian antara mubtada dan khobar. Lalu kesesuaiannya dalam bentuk seperti apa? Nah, di sini penjelasannya dalam bentuk mudzakkar, muannas, tunggal, bilangan 2 dan jamak. Jadi yang pertama bentuk mudzakkar. Bentuk mudzakkar itu bisa condong kepada gender atau jenis kelamin laki-laki. Lalu muannas. Muannas itu kebalikannya muzakkar, lebih ke gender perempuan. Lalu ada mufrad. Mufrad itu kata tunggal. Musanna. Apa itu musanna? Bilangan 2. Nah, levelnya naik 1, yaitu bilangan 2. Jadi nanti akan dibahas lagi secara mendetail insyaallah. Dan jamak yang terakhir. Jamak itu kebalikannya tunggal atau kebalikannya mufrad. Nah, kalau mufrad itu 1, sedangkan jamak lebih dari 2. Dalam bahasa Arab, jamak itu lebih dari 2, sedangkan di dalam bahasa Inggris lebih dari 1 sudah dikatakan jamak. Sudah dikatakan plural. Nah, dan jamak ini ya bisa juga bentuknya muannas. Maksudnya jamak itu bisa dikatakan muannas. Jamak sama dengan muannas. Jumlahnya banyak, akan tetapi tidak ada tamarbutoh, maka bisa dikatakan muannas. Nah, itu adalah bilangan jamak lebih dari 2. Bagaimana contohnya? Nahu Zaidun qa'imun, wa Hindun qa'imatun, wa Hindani qa'imatani, wa Zaiduna qa'imuna. Nahu, contoh, yaitu Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Nah, perhatikan Zaid di sini ada orangnya 1. Berdiri di sini juga muzakkar. Zaid muzakkar, gendernya laki-laki, berdiri pun tidak ada tamarbutoh di sini. Nah, seperti ini maksudnya. Jadi mubtadanya Zaid, khobarnya adalah qa'imun, berdiri. Jadi kesesuaian ini yang dimaksud atau yang kita pelajari pada hari ini seperti ini. Jadi harus sesuai. Kalau Zaid berdiri, maka bahasa Arabnya Zaidun qa'imun. Tidak boleh Zaidun qa'imatun. Jadi mudahnya adalah ketika kita menyebutkan tun itu lebih condong kepada gender atau jenis kelamin perempuan. Misalnya contoh yang kedua, wa Hindun qa'imatun. Hindun berdiri. Nah, ini Hindun itu tidak ada tamarbutohnya, akan tetapi nama Hindun adalah jenis kelamin perempuan dan berdiri. Nah, di sini sama-sama artinya berdiri. Qa'imun berdiri, qa'imatun berdiri. Akan tetapi qa'imun berdirinya itu nama untuk nama laki-laki, sedangkan qa'imatun itu untuk perempuan. Dan selanjutnya perhatikan contohnya, wa Hindani qa'imatani. Perhatikan Hindani. Di sini artinya adalah 2 orang yang bernama Hindun. Jadi ada 2 orang yang bernama Hindun berdiri, qa'imatani. Jadi mubtadanya ini bentuknya adalah musanna. Jadi bilangan yang 2, musanna itu. Perhatikan di sini musanna adalah dual atau kata benda yang jumlahnya ada 2. Jadi di sini kan ada 2, maka khobarnya pun mengikuti mubtadanya,
Qaimatani, berdiri. Tapi berdirinya kita sudah ketahui, maka kita lihat dari belakangnya ada alif dan nunnya, berarti menunjukkan ada dua, ya, menunjukkan ada dua bilangan dari mubtada tersebut. Mubtadanya adalah hindani, sedangkan khobarnya qaimatani. Jadi mubtada nanti diikuti dengan khobar, disesuaikan. Begitu pula dengan contoh yang terakhir ini, yang Pak Heza tunjuk ini adalah wazaiduna qaimuna. Perhatikan tandanya di sini ada di belakang, yaitu waw sukun dan nun. Sedangkan yang sebelumnya itu ada alif dan nun. Alif nun, alif nun. Di sini waw sukun nun, waw sukun nun. Saya ulang kembali, wazaiduna qaimuna. Nah, ini contoh adalah contoh bentuk jamak. Apa itu jamak? Jamak adalah kata benda yang jumlahnya lebih dari dua. Jadi kalau sudah lebih dari dua, sudah dikatakan jamak. Kalau di dalam bahasa Arab, sudah dinamakan plural. Kalau di dalam bahasa Inggris, lebih dari satu sudah dikatakan jamak. Kalau di dalam bahasa Arab, lebih dari dua sudah dikatakan jamak. Jadi inilah cirinya mubtada lalu diikuti oleh khobar. Kalau mubtadanya misalnya tadi mufrad, kata tunggal, maka khobarnya pun kata tunggal, mufrad. Jikalau mubtadanya itu muannas, maka khobarnya pun harus muannas. Jika mubtadanya itu mutsanna, maka khobarnya pun harus mutsanna. Jika mubtadanya adalah jamak, maka bentuk khobarnya pun harus jamak. Jadi harus menyesuaikan, harus mengikuti, tidak boleh sembarangan. Begitu di dalam kita belajar ilmu nahwu. Nah, itu saja materi pada hari ini yang Pak Heza sampaikan. Jika kalian belum paham, silahkan kalian tonton kembali dari awal video ini sampai akhir ya. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memahaminya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.